Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pokok bahasan kajian sarjana barat di Indonesia. Ya, jadi kita akan melihat secara singkat bagaimana sarjana barat, mungkin kita bisa katakan orientalis, gitu mengkaji Indonesia, dan dengan demikian karena Indonesia mayoritas Muslim, maka mau tidak mau mereka akan menyentuh aspek keislaman gitu. Kalau menurut Mukti Ali dalam bukunya Perbandingan Agama di Indonesia, jadi kajian awal sarjana barat di Indonesia itu sudah dimulai dari masa kolonial dengan 3 motivasi menurut beliau. Pertama, ada yang mengkaji Islam di Indonesia sebagai penasihat kolonial. Ya, jadi mereka mengumpulkan fakta-fakta, mencari penjelasan atas fakta-fakta tersebut, yang melakukan kajian gitu ya, dengan tujuan untuk disampaikan kepada pihak kolonial, ya, untuk memudahkan kolonial untuk mengatur bangsa Indonesia. Nah, ini mungkin sangat dekat kaitannya dengan dinamika knowledge and power yang kita sudah sebutkan di bagian-bagian awal perkuliahan ini. Kemudian ada tujuan sebagai misionaris, menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Baik itu Zending yang yakni apa namanya, misionaris Protestan yang dalam beberapa waktu kadang-kadang mendapatkan dukungan dari pemerintah, kadang-kadang juga tidak terlalu didukung oleh pemerintah. Itu ada kajian tersendiri gitu ya. Tapi yang pasti adalah dalam upaya misi mereka, mereka juga melakukan kajian terhadap Islam di Indonesia. Tapi menurut Mukti Ali ada pula yang murni sebagai akademisi. Ya, maksudnya dia benar-benar terjun ke Indonesia, meneliti Islam di Indonesia itu dalam rangka kegiatan keilmuan saja. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya terkadang 3 kategori yang disampaikan oleh Pak Mukti Ali ini itu overlap. Ya. Contoh yang paling unik, ikonik itu adalah Christian Horgonjeng. Dia seorang penasihat kolonial pastinya gitu ya. Dia menulis buku khusus untuk menasihati atau memberikan saran-saran masukan kepada pemerintah kolonial Belanda terkait beberapa aspek di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Islam. Kita sudah bahas tentang beliau di studi hukum orientalis gitu, bagaimana pandangan-pandangan Horgonje mempengaruhi cara kolonial Belanda memperlakukan hukum Islam di Indonesia. Dan yang paling terkenal mungkin adalah nasihat beliau tentang orang-orang Aceh gitu ya, yang berasal dari kajian dia di Aceh. Dan dia juga seorang akademisi gitu ya, dia berasal dari Leiden, punya posisi akademik di sana. Kalau misionarisnya ini belum ini apa namanya, sepertinya tidak banyak ke arah situ si Hornbuja ini. Nah, lalu bagaimana perkembangan selanjutnya setelah kita merdeka gitu ya? Kajian Islam Indonesia masuk dalam bagian studi kawasan. Nah, jadi di sini mulai muncul pengkaji-pengkaji dari luar yang bukan orang Belanda gitu ya. Biasanya motivasi akademik mereka adalah dalam rangka studi kawasan. Studi kawasan itu meneliti secara khusus bagian-bagian tertentu di dunia ya. Karena begitu, maka fokus kajian mereka itu biasanya tidak khusus ke Islamnya saja, tapi Islam dalam konteks yang lebih besar di Indonesia. Jadi fokus kajian dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri. Ya, Islam menjadi kaji dalam kaitannya dengan dinamika politik tanah air. Ya, di sini ada fotonya Soekarno, Soeharto gitu. Maksudnya tipe kajian seperti ini tuh dimulai tepat setelah kita merdeka gitu, mulai muncul tokoh-tokoh bahkan di awal-awal kemerdekaan dan tahun-tahun menjelang kemerdekaan kita, banyak tokoh gitu ya, banyak peneliti yang meneliti Islam Indonesia dalam konteks itu ya, dalam konteks struggling Indonesia di bawah pimpinan Soekarno untuk merdeka, kemudian habis itu dalam konteks persaingan politik menjelang runtuhnya Soekarno, kekuasaan Soekarno, lalu dalam konteks Orde Baru di bawah Soeharto. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif orientalis, ini framework kita itu di awal tentang knowledge and power gitu. Studi kawasan juga kadang-kadang dipengaruhi oleh kepentingan politik gitu. Misalnya kenapa beberapa sarjana Amerika mulai mengkaji Indonesia gitu. Itu ada kaitannya dengan politik anti komunis yang dilakukan oleh Amerika gitu, dan di Indonesia ini ada kekuatan komunis yang potensial. PKI itu kan salah satu partai komunis terbesar di Indonesia. Maka mau tidak mau ya mereka
meneliti sebenarnya Indonesia ini seperti apa. Nah, salah satu aspek yang diteliti biasanya adalah Islam. Meskipun tidak semua peneliti Amerika itu kemudian menjadi penghamba kekuasaan Amerika gitu, banyak kemudian kritis. Beberapa peneliti senior gitu, misalnya dari Cornell University malah dapat dapat kesulitan tersendiri gara-gara meneliti Indonesia. Misalnya George McDonald Kahin dan murid-muridnya itu di Cornell itu. Mereka dimusuhi oleh Soeharto dan juga dalam dalam to some degree ya dalam ukuran tertentu juga disulitkan di Amerika sana. Karena ketika mereka mengkaji Indonesia, mereka menjadi simpatik gitu. Kahin yang simpatik kepada perjuangan tokoh-tokoh Indonesia, Soekarno Natsir dan seterusnya. Tapi murid-muridnya itu banyak yang meneliti pergolakan dari Soekarno ke Soeharto gitu, dan mereka mengajukan tesis yang bertentangan dengan narasi Orde Baru. Misalnya apa yang disebut sebagai Cornell Paper yang ditulis oleh Benedict Anderson dan satu lagi muridnya Kahin, saya lupa namanya. Karena itu mereka dicegat masuk ke Indonesia, dan di Amerika sendiri mereka dianggap sebagai anti komunis ya oleh salah satu pejabat Amerika yang terkenal sebagai anti komunis luar biasa, yaitu Senator McCarthy. Ya jadi itu ya, jadi Islam di sini dikaji ya dalam kaitannya dengan dinamika-dinamika tersebut. Lalu ada juga kajian Islam di Indonesia yang berfokus kepada ormas-ormas Islam. Ya, jadi kajian saya ini tidak ini ya, materi ini tidak kronologis gitu ya, tapi kita lihat fokus-fokus kajian tersebut secara garis besar. Beberapa peneliti fokus melihat ormas-ormas Islam untuk melihat peran Islam dan dalam struktur sosiopolitik Indonesia. Ya, jadi mereka lihat sebenarnya Islam di Indonesia ini ngapain aja sih? Apa pengaruhnya untuk masyarakat Indonesia secara umum, negara Indonesia sebagai sebuah institusi, dan bagaimana coraknya? Kita ada punya corak-corak khas tertentu. Bagaimana pembagian corak-corak tersebut? Nah, biasanya untuk meneliti dan memudahkan itu mereka fokus ke ormas-ormas. Ya, maka 3 ormas besar yang sudah ada sejak sebelum masa kolonial, memasuki revolusi kemerdekaan dan sampai saat ini, yaitu NU Muhammadiyah dan Persis, itu sering menjadi objek kajian mereka ya. Tapi sudah mulai ada yang membahas ormas lain, misalnya Nahdlatul Wathon itu, dan bahkan ormas-ormas yang lebih baru gitu ya, dengan orientasi yang lebih dengan orientasi ke Islam lebih baru, misalnya ormas-ormas yang lebih salafi gitu, sudah mulai ada yang mengkaji. Tapi yang klasik adalah kajian-kajian ini. Misalnya James L. Peacock gitu yang meneliti tentang upaya purifikasinya Muhammadiyah. Di sini ada tulisan, ada gambar bukunya tuh, Purifying the Faith. Kemudian Feli gitu yang meneliti tentang dan kawan-kawan ini ya, meneliti tentang NU ya, Nahdlatul Ulama, Traditional Islam Unity Indonesia. Kemudian Federspiel, Indonesian Muslim Intellectuals of the 20th Century. Federspiel ini dan Peacock juga itu banyak fokus ke ormas modernis ya. Nah, memang katanya dulu itu kebanyakan sarjana barat itu fokus ke ormas modernis ya. Belakangan baru ada yang melihat sisi menarik dari Nahdlatul Ulama gitu. Dulu bahkan Nahdlatul Ulama itu sering di frame dalam frame Muslim modernis gitu ya. Jadi para peneliti itu terpengaruh oleh pandangan Muslim modernis dalam meneliti Nahdlatul Ulama ya. Kalau tidak salah itu yang mengajukan tesis itu adalah Barton ya. Tetapi teman-teman bisa cek bukunya, misalnya Pak Ahmad Baso. Beliau menerapkan kajian postkolonial yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, lalu menganalisis bagaimana para sarjana barat awal gitu dalam meneliti ormas di Indonesia bias modernis. Maksudnya mereka menggunakan kadang-kadang ya terpengaruh oleh framework orang modernis dalam melihat Islam, sehingga sehingga yang ormas yang lebih berorientasi tradisional seperti NU itu dipandang kurang signifikan. Tapi belakangan kemudian NU menunjukkan hal yang menarik, lalu para sarjana barat kemudian mulai menelitinya juga.
Lalu fokus yang lain adalah peran Islam dalam sejarah Nusantara. Ya, banyak pula sarjana yang mencoba menelisik faktor Islam, ya, faktor Islam dalam perkembangan sejarah Indonesia sebagai agama mayoritas. Ya, sejak masuknya Islam di Indonesia, apa sih sumbangan dia atau bagaimana faktor Islam sebagai sebuah agama yang dipercaya dan dipraktekkan itu mempengaruhi laju sejarah Indonesia. Banyak ya, ada yang ke review umum gitu. Review umum maksudnya misalnya melihat secara umum gitu ya. Melihat secara umum proses Islamisasi dan apa yang mengiringinya, apa yang terjadi setelah proses Islamisasi itu. Ada juga yang studi tokoh gitu, ada yang penelusuran sejarah kecil. Sejarah kecil itu maksudnya apa namanya, mengambil apa namanya, kesaksian-kesaksian dari bukan tokoh-tokoh besar gitu ya, orang-orang kecil yang biasanya dalam buku sejarah itu tidak terlalu diperhitungkan, ya rakyat biasa lah, tapi dikumpulkan data-datanya untuk melihat gambaran umum apa yang terjadi. Di sini ada beberapa buku yang saya tampilkan ya, misalnya Islamization and Its Opponents in Java, ditulis Rick Cleves, jadi banyak menulis tentang sejarah Islam, sejarah Indonesia secara umum ya, tapi tentang Islam beliau punya pandangan tersendiri gitu. Dan pandangan itu banyak ditemukan dalam salah satu bukunya ini ya, tentang Islamisasi di Indonesia itu sebenarnya apakah memang Islam di Indonesia itu hanya kulit-kulitnya saja, sisanya itu masih Hindu Buddha. Si Eric Klebs ini tidak begitu fans terhadap tesis yang demikian ya. Secara umum pandangan beliau adalah bahwa Islam telah masuk ke dalam dagingnya itu ya, masyarakat Indonesia, dan membentuk apa yang disebut sebagai sinkretik mistik. Kemudian misalnya ada yang studi tokoh dan sangat ekstensif, sangat luar biasa sekali. Misalnya Peter Carey yang mendedikasikan hidupnya gitu untuk meneliti Pangeran Diponegoro. Hasil penelitiannya itu yang paling fenomenal. Salah satunya adalah The Power of Prophecy, yaitu kuasa ramalan gitu ya, yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro and the end of the Old Order in Java. Ya, jadi beliau meneliti perang Diponegoro dan bagaimana kemudian aftermath ya, apa yang terjadi selama perang Diponegoro itu, dan bagaimana hal-hal yang terjadi selama perang Diponegoro itu mengakhiri sebuah era lama di Jawa dan dimulainya era baru. Secara garis besar kan setelah Pangeran Diponegoro dikalahkan, tidak ada lagi apa namanya, pemberontakan yang begitu signifikan gitu ya, sesignifikan Pangeran Diponegoro. Dan mulai muncul upaya-upaya corak-corak baru penjajahan, misalnya tanam paksa dan seterusnya. Nah, di sini karena Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran yang santri gitu ya, hidup di perdikan sejak kecil, perjuangannya juga banyak diilhami oleh keislaman beliau, maka tentu saja peran Islam di situ ya masuk. Maka mau tidak mau ya Peter Carey akan mengeksplor Islam dalam konteks perang Diponegoro. Kemudian ini yang lebih kita maju ke depan lagi ya, Revolusi Indonesia Modern. Buku yang lumayan masih agak baru sih ini ya, Kevin Fogg ini, Indonesia Islamic Revolution ya, jadi revolusi Islam Indonesia. Jadi intinya adalah Kevin Fogg ini melihat bahwa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, revolusi kemerdekaan Indonesia, faktor Islam itu memainkan peran yang sangat penting ya, terutama di kalangan rakyat bawah, tentu saja beragama Islam gitu ya. Maksudnya motivasi mereka itu sangat Islami. Makanya disebut Indonesian Islamic Revolution. Jadi misalnya kita tahu ada fatwa jihadnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Di buku ini diungkap bahwa yang mengeluarkan fatwa jihad itu bukan cuma Ki Haji Hasyim Asy'ari, banyak ulama yang lain. Ini tentu bukan untuk mengecilkan fatwa jihad Ki Haji Hasyim Asy'ari, tapi menunjukkan bahwa itu bukan fakta terisolasi gitu. Banyak ulama lain, dan bahwa apa namanya, ulama-ulama kampung itu tuh turut aktif gitu dalam perjuangan mengusir Belanda. Jadi makanya disebut Islamic Revolution. Kenapa? Karena revolusinya orang Indonesia itu jiwa Islamnya itu sebenarnya sangat tampak gitu. Kemudian maju lagi di zaman Jepang, salah satu buku yang juga sangat bagus adalah Harry J. Benda ini ya, The Resurgence and the Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation ya. Jadi di zaman penjajahan Jepang ya, periode yang singkat 1942 sampai 1945, tapi di situ J. Benda berupaya mengungkapkan gitu gimana sih peran Indonesian Islam. Jadi Resurgence itu kan bulan sabit ya, Rising Sun itu matahari terbit, berarti Jepang.
Bagaimana misalnya tokoh-tokoh Islam, karena pada masa Jepang itu kan ada beberapa perkembangan signifikan ya dalam dinamika Islam Indonesia, misalnya munculnya cikal bakal Masyumi itu kan menguat gitu terutama pada masa Jepang. Kemudian di masa modern awal gitu, modern awalnya masa awal-awal setelah kemerdekaan kita, mulai ada pemilu gitu, mulai muncul partai-partai. Nah, salah satu partai adalah partai yang secara eksplisit mengaku partai Islam, yaitu Masyumi. Nah, ini salah satu kajian yang bagus juga oleh Remy Mediner. Ya, Remy Mediner ini menulis tentang Masyumi, Islam and Politics in Indonesia, the Masyumist Party Between Democracy and Integralism. Ya, jadi beliau mengkaji sejarah munculnya Masyumi sampai nanti Masyumi bubar. Gitu. Dinamika di dalamnya, bagaimana misalnya kemudian unsur tradisionalis yang ada dalam Masyumi memisahkan diri dan mendirikan partai sendiri itu gimana dinamikanya. Jadi ini semua mereka mengkaji Islam dan faktor Islam dalam laju sejarah Indonesia mulai dari proses Islamisasi gitu ya. Meskipun ini Islamization and Sovereign itu nggak benar-benar dari Islamisasi awal gitu ya, tapi menyentuh juga ke masa-masa yang sebelum 1930 itu. Lalu pengedapan Negoro, kemudian perang melawan Belanda, pendudukan Jepang, lalu Indonesia modern. Ya, tentu saja banyak yang kajian lain dari ini. Jadi ini tadi kan hanya beberapa buku sebagai gambaran umum. Gitu. Kemudian ada studi tokoh yang baru kemarin. Baru kemarin di sini tuh maksudnya, itu tadi kan kayak Masyumi itu kan otomatis mengkaji tokoh-tokoh yang sudah kayak sepuh lah gitu, kayak Natsir, Prawoto Mangkusasmito gitu, atau tokoh-tokoh NU awal gitu kan. Nah, ada terutama studi-studi yang terbaru tentu saja itu fokus untuk mengkaji tokoh-tokoh yang present gitu ya, masih baru-baru lah. Misalnya tentang biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton. Ya, tentu saja ketika berbicara tentang Gus Dur, mau tidak mau akan berbicara tentang Islam secara umum, ya meskipun dalam konteks kehidupan dan pengaruhnya Gus Dur gitu. Kemudian ada juga yang lebih umum gitu, membahas intelektual secara umum, adalah Carol Creston, Islam in Indonesia, The Contest for Society, Ideas and Values. Ya, jadi Creston ini secara umum gitu menganalisis bagaimana kontestasi pemikiran di Indonesia itu untuk memperebutkan ya, masyarakat, ide-ide dan nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai Islam Indonesia itu harus seperti apa ya. Beliau sudah membahas kekuatan-kekuatan yang relatif baru, misalnya orang-orang Islam liberal, kemudian yang counter terhadap liberalisme dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal fenomena yang lebih baru. Kemudian salah satu fokus juga adalah Islam, negara, dan kebinekaan. Maksudnya adalah banyak ya. Ini bukunya cuma satu tapi sebenarnya banyak ya. Relasi Islam dengan negara dan warga non-Islam yang juga menjadi tema menarik. Maksudnya adalah ya Islam kan agama di Indonesia ini. Bagaimana hubungan Islam dengan Indonesia sebagai institusi negara dan kemudian hubungan orang-orang Muslim dengan orang-orang yang bukan Muslim di Indonesia. Ide-ide yang bukan ide Islami di Indonesia itu bagaimana menempatkannya. Salah satu buku yang membahas tentang itu adalah bukunya Jeremy Mencik, ya, Islam and Democracy in Indonesia, Tolerance Without Liberalism. Ini kita lihat di situ di sampulnya ngasih adalah replika dari poster Kongres Muhammadiyah ke-20 1931 ya di Jogja. Nah, itu ada gambar Pangeran Diponegoro menunjuk masjid Hayya 'alal Falah. Kenapa? Karena di bukunya Mencik ini dia fokus ke ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah. Jadi memang mirip dengan kategori yang awal tadi ya. Tetapi yang menarik dari buku Mencik ini adalah dia sampai mencetuskan terma baru gitu ya untuk menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut ada yang disebut sebagai godly nationalism dan ada communal tolerance ya. Jadi untuk apa dia menggambarkan itu? Untuk menggambarkan konsep dan praktik sosiopolitik 3 ormas Islam besar di Indonesia yang plural gitu. Maksudnya apa?
Nah, maksudnya iya ormas-ormas Islam di Indonesia itu menerima Indonesia sebagai sebuah negara dan mereka punya semangat nasionalisme. Cuma nasionalismenya itu bukan nasionalisme yang sekuler atau liberal gitu. Maka dia adalah godly nationalism, ya. Jadi menerima kebangsaan dan negara bangsa, tapi dengan asas keislaman gitu. Kemudian maksudnya bukan negara yang berdasarkan Islam, tapi Islam menjadi dasar mereka menerima negara itu. Kemudian ada yang disebut sebagai communal tolerance. Communal tolerance itu jenis toleransi yang bukan toleransi seperti ide toleransi yang dalam falsafah liberalisme gitu, tapi ya sebuah corak toleransi yang dikembangkan oleh yang khas yang dikembangkan menurut Mencik ya, yang khas dikembangkan oleh orang Islam di Indonesia dari kajian si Mencik ini ya, kajian antropologis dan kajian arsip terhadap 3 ormas besar di Indonesia. Kemudian salah satu fokus kajian yang lain juga adalah peran Islam dalam pendidikan. Ya, karena kalau kita lihat Islam di Indonesia ini kan salah satu feature pentingnya adalah pesantren. Kemudian dari pesantren itu zaman dulu ya, kemudian zaman sekarang ada sekolah Islam dengan berbagai macam jenisnya. Sekolah Islam terpadu lah, ada universitas Islam, baik yang negeri maupun swasta. Jadi itu adalah fenomena keislaman Indonesia yang tidak mungkin tidak dikaji. Banyak yang mengkaji gitu. Nah, ini cuma sebagian kecil. Salah satu yang klasik, sudah jadi klasik adalah tulisannya Pak Martin van Brunessen itu yang Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Ya, jadi beliau meneliti tradisi Kitab Kuning, bahkan melacak sebenarnya Kitab Kuning di Indonesia dulu itu kenapa disebut Kitab Kuning dan dari mana sih sebenarnya Kitab Kuning itu. Nah, dia mengkaji itu dan di pesantren terus peran-peran Pak Kiai dalam pendidikan dan masyarakat secara umum itu seperti apa sih. Nah, Pak Martin van Brunessen itu mengeksplorasi hal-hal tersebut dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Kemudian ada kajian yang lebih recent gitu, lebih baru. Misalnya Schooling Islam, ya ini oleh Robert diedit salah satunya Robert Hefner gitu. Di sini salah satu yang yang diteliti adalah bagaimana politik pendidikan Islam di Indonesia. Ya, jadi bagaimana dinamika keislaman yang tergambarkan dalam politik pendidikan di Indonesia. Kemudian ada yang fokusnya lebih sempit nih oleh Pak Ronald A. Ukenspool. Ya, dia menulis tentang pendidikan tinggi di Indonesia, Islamic Higher Education di Indonesia. Tapi sebenarnya ini fokus ke UIN dan IAIN ya, jadi conflict and continuity. Jadi beliau mengeksplorasi gitu gimana sih awal munculnya UIN itu, terus gimana kemudian perkembangannya dari IAIN, bahkan sebelum IAIN itu kemudian menjadi UIN. Lalu setelah dari IAIN menjadi UIN itu implikasinya seperti apa? Ya, beliau terjun langsung mewawancarai orang-orang UIN, gitu, meneliti dinamika di sekitar UIN. Nah, salah satu yang beliau kembangkan berdasarkan buku ini adalah Islam sebagai dialek. Ya, jadi Islam itu seperti sebuah bahasa, di dalamnya ada banyak dialek. Nah, kata dia, dan dinamika di UIN itu menggambarkan interaksi antara dialek-dialek tersebut. Nah, beliau mengeksplorasi beberapa tema yang menjadi perdebatan orang dengan UIN atau di kalangan UIN sendiri. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kayak tentang kesetaraan gender, tentang macam-macam gitu ya. Salah satu yang paling sering adalah kesetaraan gender itu ya. Bagaimana sebuah dialek Islam tersendiri itu dipromosikan di UIN. Ya, seperti itulah ya. Jadi meneliti pendidikan Islam, tapi bukan hanya fokus ke gimana sekolahnya, apa yang diajarkan, tapi implikasi pendidikan itu secara lebih luas. Ya, ada juga yang fokus ke situ. Ada juga kajian filologis gitu ya. Salah satu kajian yang banyak digeluti adalah kajian filologis. Filologis itu sederhananya yang mengkaji manuskrip gitu ya, literatur lama. Manuskrip itu tulisan tangan, berarti yang belum dicetak. Kadang-kadang juga sudah dicetak tapi sudah lama gitu ya. Ada yang mengeksplorasi manuskrip-manuskrip Nusantara yang ada di pusat-pusat studi di Barat. Nah, karena kan waktu penjajahan itu banyak ya tulisan-tulisan orang Nusantara ya, orang Jawa lah, orang Sulawesi gitu, Sumatera, dibawa ke pusat-pusat
studi di barat sana. Kalau punyanya orang Indonesia, orang Sulawesi dan Jawa itu banyak disimpan di Belanda. Kemudian yang lebih Melayu gitu, sebagian di Belanda, banyak juga yang di Inggris. Mereka mengkaji gitu teks-teks yang ada di situ. Ini buku yang saya tampilkan adalah bukunya Bu Nancy K. Florida, Japanese Literature in Surakarta Manuscripts ya. Jadi dia mengkaji literatur Jawa gitu ya, perkembangan coraknya dan berbagai aspek tentang itu dalam manuskrip-manuskrip yang disimpan di Karaton Surakarta. Jadi ini kajian filologis. Lalu ya itu tadi secara garis besar ya. Ya, tapi kalau kita lihat langkah ke depan, gitu ya. Kalau kita lihat ke depan nanti itu sudah tidak satu arah lagi kajian Islam di Indonesia ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sudah mulai ada kerjasama di sini antara peneliti lokal gitu dengan peneliti-peneliti asing untuk menemukan fakta ya, mencari fakta, lalu membangun tesis dan mempertahankannya. Membangun tesis itu artinya dari fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dia membuat ya apa namanya hipotesis dan menguji hipotesis itu ya, membuat sebuah kesimpulan gitu ya, kesimpulan teoritik sebut tesis. Dengan semakin mapannya ya kemampuan riset sarjana-sarjana Indonesia, banyak yang kini telah duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan peneliti asing ya. Bahkan secara independen merintis inisiatif riset sendiri untuk ikut serta mencari fakta dan membentuk tesis tentang Islam di Indonesia. Nah, ini buku yang saya tampilkan ini buku Bu Nancy Clark Florida yang diedit oleh Mas Irfan Afifi. Tapi secara esensial ya ini adalah riset kolaboratif gitu ya antara seorang peneliti independen Indonesia. Makanya saya bilang secara independen dan inisiatifnya itu dari dia sendiri gitu. Ya, misi pribadi, misi akademiknya sendiri yaitu Mas Irfan Afifi dari Langgar.co, jadi bukan kampus gitu ya. Bekerja sama dengan seorang peneliti asing Nancy Clark Florida. Apa yang mereka lakukan ya? Mereka menerbitkan ulang sebuah buku, tapi lebih dari itu meneliti, ya, terlihat dari judulnya ya, Jawa Islam di Masa Kolonial, Suluk Santri dan Pujangga Jawa. Jadi ini semacam kesarjanaan ya, mungkin secara garis besar bisa dikatakan bagian dari kesarjanaan postkolonial ya, karena buku ini banyak apa namanya mencoba mendudukkan ulang hal-hal yang selama ini menurut kedua penulisnya ini kurang fair atau misrepresentatif dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mengkaji Jawa dan Islam atau Islam di Jawa di Indonesia ini, dan dilacak gitu ya awal apa namanya misrepresentasi itu misalnya mungkin berasal dari upaya-upaya sarjana kolonial. Misrepresentasi yang umum misalnya adalah bahwa Islam di Jawa itu sinkretik gitu ya, bahwa masih banyak unsur-unsur Hindu Buddha di dalamnya ya, sedikit-sedikit sudah dianggap oh itu masih Hindu Buddha, itu masih Hindu Buddha. Nah ini juga nggak menarik ya. Nah, ini yang dikritik ya, dikritik oleh Nancy Clark Florida dan dalam porsinya sendiri Mas Irfan Afifi di buku ini. Tapi ada juga yang melancarkan kritik seperti itu. Misalnya Marshall Hodgson ya, nanti carilah bukunya The Venture of Islam itu. Dia mengkritik salah satu peneliti terkemuka ya, di Indonesia. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, itu Clifford Geertz ya, yang bikin trikotomi itu apa namanya abangan, priai, santri, Islam Jawa gitu. Kata Hodgson, Geertz itu terpengaruh ya, yang saya bilang tadi, dia kayak terpengaruh oleh framework orang-orang modernis dan kalau kata bahasa Hodgson syariah minded gitu. Artinya apa? Artinya yang dianggap oleh si Clifford Geertz ini sebagai sesuatu yang kurang Islami, ya, sesuatu yang sinkretik, itu sebenarnya merujuk kepada pandangan keislaman orang-orang yang lebih modernis gitu. Ya, jadi orang-orang modernis dianggap wah itu khurafat ya, sama si Clifford Geertz diaminkan oh ya itu khurafat, itu bagian dari, dia nggak bilang khurafat tapi dia memakai bahasa-bahasa antropologis ya. Oh itu apa namanya aspek Islam yang sinkretik gitu. Tesis-tesis seperti itulah yang dikritik antara lain di dalam buku ini, tapi pendekatan buku ini tuh lebih filologis gitu ya. Ya baiklah, itu tadi garis besar gitu gambaran umum tentang kajian Islam di Jawa, di Indonesia ya.
sebuah tinjauan pustaka yang sangat yang ya kurang memadai lah. Tentu saja ada banyak buku-buku lain ya dan sarjana-sarjana lain, nama-nama besar lain yang meneliti Islam di Indonesia. Dan kita semua perlu membacanya ya dengan kritis dan proporsional. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.